Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini? Kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Pengawasan. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita spesial, yaitu Kasubag Kepegawaian, yaitu Akang Wendy Wijarwadi. Oke. Selanjutnya tema yang akan kita bahas tentang, yaitu apa, Mas? Tentang persiapan SKB, ya, CPNS. persiapan SKB CPNS via daring. Ya, tapi sebelum itu, mari kita sapa dulu satuan kerja yang ada di Kementerian Agama, mulai dari Unit Eselon 1 Pusat, kemudian kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, UPT Asrama Haji, Balai Diklat Keagamaan. Ribuan satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Semoga acara yang kita adakan ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Mungkin pertama yang memperkenalkan diri, siapa Akang Wendy Wijarwadi? Silakan, Kang. Baik, terima kasih Gus Hendy dan Uda Abror telah membuka sesi YouTube Bincang Pengawasan pada hari ini. Saya Wendy Wijarwadi sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian yang nanti di Inspektorat menjadi panitia teknis pelaksanaan SKB yang dalam sejarah pelaksanaan per-CPNS-an sepertinya pertama kali di Indonesia kita melakukan SKB secara daring, yaitu menggunakan aplikasi penilaian dan aplikasi Zoom untuk wawancara dengan peserta SKB. Kurang lebih begitu mungkin. Gus Hendy dan Uda Abror, silakan, Kang. Ya, ini Kang. Untuk jadwal SKB sendiri, apakah sudah tersusun dengan baik dan mungkin bisa disampaikan kepada kita? Untuk inspektorat, ini inspektorat kan? Bukan Kementerian Agama? Ya, mungkin dari inspektorat dulu dan Kementerian Agama secara umum. Mungkin ada teman-teman kita di satker lain juga yang selalu menonton acara Bincang Pengawasan. Baik, untuk inspektorat sendiri, seluruh Kementerian Agama jadwalnya sama, 14 September sampai 17 September untuk praktik kerja, 18 psikotes, 19 sampai 22 untuk wawancara kebangsaan. Di ITIN sendiri untuk praktek kerja Senin sampai Kamis, 14 sampai 17 September, psikotesnya bersamaan 18, dan wawancara kebangsaannya 19 sampai 20 itu weekend. Jadi nanti teman-teman Itjen menguji panitia weekendnya full 2 hari di kantor. Selanjutnya saya itu masih penasaran, Kang. Perbedaan SKB tahun kemarin yang kita lalui dengan sekarang itu yang membedakan, yang sangat mencolok itu apa? Yang sangat mencolok ya metodenya itu. Oh, metodenya. Pendekatannya dalam artian dulu itu kan tatap muka. Ya. Sekarang ini pakai Zoom. Sebenarnya dalam dunia perujian, dunia tes bahasa itu, yang sekarang ini mirip dengan TOEFL IBT. Kalau teman-teman tahu internet based test, wawancaranya speakingnya itu dengan komputer, artinya tidak langsung. Jadi kalau IELTS itu kan dengan orang. Nah, dulu itu mungkin dengan orang ketemu langsung lebih nyaman, sekarang itu dengan Zoom dan waktunya juga dibatasi setengah jam atau berapa gitu ya. Nah itu jadi tantangan, baik untuk penguji juga jadi tantangan memastikan semua soal ditanyakan, wawancara juga yang diwawancarai juga sama. Bagaimana cara menjawab to the point, nggak usah muter, langsung aja tanya apa jawab apa. Itu yang paling berbeda pendekatannya aja sekarang. Lebih begitu. Diminum dulu. Sambil minum. Kayaknya harus kita. Ini jahe ciri khasnya
khasnya bincang pengawasan. Ya, silakan. Secara masa berkaitan tadi persiapan pertanyaan sangat banyak sekali. Dan sudah persiapan. Gini Kang, setahu saya SKB atau seleksi kompetensi bidang CPNS di Kementerian Agama itu kan beda ya, beda dibandingkan dengan teman-teman kita di pemerintah daerah atau mungkin di kementerian atau lembaga yang lain. Nah, bisa diceritakan nggak Kang, bedanya itu apa dan kenapa bisa seperti itu? Kenapa Kementerian Agama memilih SKB-nya seperti yang kita lakukan? Setahu saya, tahapan SKD yang awal itu wajib menggunakan CAT-nya BKN. Nah, di tahapan SKB, di peraturannya itu Permenpan nomor, saya harus cek di Permenpannya itu, membunyikan memang SKB itu boleh menggunakan aplikasi CAT untuk SKB atau menggunakan aplikasi sendiri di unit kerja masing-masing, di kementerian masing-masing. Nah, Kemenak sendiri termasuk yang memilih menggunakan aplikasi sendiri. Untuk pengujiannya, menginput ujiannya itu secara real time menggunakan aplikasi Siap. Ini sudah disiapkan, bagaimana namanya, sudah dikembangkan oleh teman-teman di Biro Kepegawaian. Kemudian, yang membedakan juga, salah satu ciri khas kita adalah adanya wawancara kebangsaan. Untuk memastikan CPNS yang akan direkrut itu memiliki nasionalisme, memiliki pemahaman kenegaraan, keagamaan yang sesuai. Karena bagaimanapun ketika dia nanti menjadi PNS, dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai abdi negara. Dia tugasnya melayani masyarakat dan mengikuti aturan sesuai ketentuan dari kira itu yang jadi ciri. Lagi kita juga kan agama, tanggung jawab atas kehidupan agama di Indonesia dan agama. Dimulai dari CPNS. Pastikan CPNS ini cinta Indonesia, waton, cinta bangsanya. Saya ingin mengorek lagi tentang cinta Indonesia itu. Bisa teman-teman yang calon CPNS yang tanggal 14 mau ujian itu, atau mungkin ada kiat-kiat memahami cinta berbangsa Indonesia ini, bagaimana? Mungkin yang paling sederhana, mulai bertanya ke dirinya, apakah selama ini saya berkontribusi untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat. Kemudian juga karena sekarang ini di era sosmed, hiruk-pikuk, banyak orang terombang-ambing dalam berita yang tidak jelas, ke kanan, ke kiri, segala arah. Nah, dipastikan teman-teman CPNS juga punya pemikiran yang lurus dalam artian di sosmed itu kan pemerintah tidak melarang berbeda pendapat, tapi tidak sampai ada ujaran kebencian, menyebarkan hoax yang merugikan dan lain sebagainya. Itu dipastikan betul. Karena PNS itu kan fungsinya perekat ya. Di tengah kebinekaan kita, negara kita yang begitu beragam, PNS itu salah satu solusinya merekatkan. Ini segala perbedaan direkatkan oleh PNS dan diberikan pelayanan. Begitu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ini salah satu kiat-kiat bisa jadi keluar di ujian. Jadi namanya juga soalnya kan masih rahasia. Nah ini mungkin udah Abror mau bertanya tentang tantangan misalnya ya. Mungkin karena SKB untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, mungkin ada tantangannya juga berbeda dibanding kita tahun lalu ya Mas Wendy ya. Mungkin Kang Wendy bisa memberikan gambaran kepada peserta SKB yang akan datang, tantangan apa yang akan mereka hadapi dan bagaimana mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Yang paling jelas, tidak hanya di SKB daring, sekarang juga kan kita belajarnya bermigrasi sementara waktu ke pembelajaran daring. Permasalahannya standar, karena dilaksanakan daring, kendala yang hadir itu sama, kendala teknis, jaringan, listrik, entah gadgetnya yang low band,
jaringan tidak stabil atau kebisingan. Nah, itu jadi kendala. Jadi di luar mempersiapkan diri secara substantif, artinya membaca materi atau mempersiapkan jawaban, teknis tidak kalah penting. Jadi jangan sampai itu terabaikan. Jadi dicek betul nanti titik lokasi yang akan didatangi tempat ujian itu secara jaringan bagus. Dicek betul oleh peserta dan mempersiapkan, kalau perlu mempersiapkan pulsa sendiri untuk tethering gitu. Apalagi Zoom ini kan menyedot pulsanya lumayan. Itu harus diperhatikan betul. Dari segi internet. Kedua, tadi saya ngobrol dengan dapat info dari beberapa teman. Misalkan, Pak, saya ada laporan tesnya itu samping rel kereta. Nah, itu harus ada triknya juga, berarti bawa earphone supaya tidak terganggu, kan nggak enak lagi wawancara terus kereta kan. Nah, seperti itu yang perlu diantisipasi. Kalau perlu, misalkan kalau laptopnya lowbat, ya silahkan cari cara, apakah mungkin bawa terminal atau apa supaya nyolok terus. Itu hal-hal teknis yang perlu dipersiapkan. Jadi jangan sampai udah matang secara konsep, udah siap dengan jawaban, buat pulsa habis, HP-nya mati lah, nge-hang lah, atau listriknya padam dan lain sebagainya. Jadi yang perlu banget begitu. Karena yang rugi nanti peserta sendiri. Teman-teman, nah ini yang barusan dijelaskan oleh Kang Wendy, harus memaksimalkan persiapan, bahkan harus membawa HP dengan pulsa internet yang banyak, karena tethering Zoom ini karena internet Zoom, koneksi Zoom itu sangat memakan internet atau bahkan membawa apa tadi Mas? Colokan kalau bahasa saya. Kalau perlu, tapi izin panitia. Izin panitia. Baterai jangan lupa, baterai laptop itu harus di cas. HP pun juga, HP-nya harus full. Daring, kalau langsung kan Iya benar. enak ya. Ya langsung itu udah mempersiapkan psikologis aja. Kalau ini psikologis ya, tapi juga teknis ya, bikin deg-degan. Tapi misalnya gini Kang, peserta dan panitia sudah mempersiapkan semaksimal mungkin ya terkait teknis dan segala macamnya. Tapi pas pada hari H pelaksanaan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Misalnya di suatu daerah itu, misalnya daerah yang jauh dari perkotaan, kebetulan di situ mungkin ada peserta yang ujian, tiba-tiba listrik padam. Terus kalau di daerah itu misalnya kalau listrik padam ternyata sinyal seluler juga hilang dan otomatis kan kita nggak bisa terkoneksi sama peserta. Nah, itu apakah ada contingency plan atau misalnya bagaimana kebijakan dari panitia dan apa yang harus dilakukan oleh peserta? Setahu saya dalam kondisi darurat, force major akan selalu ada pengecualian. Tapi ya itu tadi, tetap atas rekomendasi dari panitia lokasi. Jadi misalkan seperti Mas Abdul sampaikan, tiba-tiba listrik mati, jaringan putus kan mungkin saja ya. Nah, dalam kondisi demikian, nanti panitia satuan kerja itu koordinasi dengan titik lokasi. Kalau betul kondisinya seperti itu, ya itu mau nggak mau pesertanya jangan sampai dirugikan, karena bukan kesalahan dia, bukan kesalahan penguji. Itu mau nggak mau mungkin misalkan dischedulkan ulang di ujung hari atau ditambah waktunya. Itu hal-hal yang contingency plan-nya seperti itu. Plan-nya seperti itu. Ya Pak, berarti pada intinya peserta tidak akan dirugikan oleh panitia ya, selama betul terverifikasi. Ya. Artinya bukan hanya dia yang mati, yang lain normal lah. Jadi selalu ada pengecualian hal-hal yang di luar kendali kita. Panitia sudah mempersiapkan maksimal, tapi jangan khawatir. Maka dari itu persiapkan semaksimal mungkin, baik secara mental, fisik, persiapan laptop yang dijelaskan tadi oleh Pak Kang Wendy. Mungkin kita membahas tentang fokus ke Ijen calon CPNS Inspektorat Jenderal. Ya, ini kan menarik. Iya, menarik banget ini sekarang kita fokuskan ke situ. Atau apa yang sudah dilakukan panitia Ijen sekarang? Di Ijen ya kita sudah mempersiapkan semuanya, penguji sudah didaftarkan, panitia juga sudah standby, peralatan ruangan untuk Zoom juga sudah disiapkan. Insya Allah secara
teknis, izin sudah siap. Mudah-mudahan juga nanti pas hari tidak ada kendala. Apalagi sekarang musim COVID, kita semua sehat. Itu yang paling penting. Pasangan sehat, menuju sehat, panitia sehat. Dan yang unik karena kita lembaga pengawasan, jadi memang demand ke CPNS atau calon pegawai Ijen ini tinggi juga. Itu terbukti dari kemarin itu skor masuk ke SKB saja sudah kompetitif. Teman-teman Ijen itu ada yang skornya itu berdempetan gitu, sampai 10 orang, yang ketarik 6 orang, 10-nya dengan nilai yang sama. Setelah di ranking gagal. Di awal saja saya lihat sudah apa istilahnya, sudah kompetitif masuk ke Ijen ini, terutama informasi auditor. Nah, yang teorinya kan seperti itu, semakin banyak saingan semakin kencang di sini. Ini untuk pesan-pesan untuk calon peserta. Satu, persiapan teknis harus matang betul, itu yang paling penting. Artinya dipersiapkan tadi Mas Abdul sampaikan, jaringan, kondisi HP, baterainya, kalau mau laptopnya juga dalam kondisi yang baik, Zoom-nya sudah terinstall, jadi jangan sampai pas keuangan nyari-nyari Zoom, bikin akun Zoom. Jadi jangan sampai merugikan peserta sendiri. Kemudian dari segi substantif, yang mulai mempersiapkan, kalau melamarnya auditor, ya persiapkan kajian-kajian, peraturan-peraturan, atau pengalaman di bidang audit, monitoring, evaluasi, itu sudah disiapkan. Kemudian juga dari segi kebahasaan, kemampuan IT itu disiapkan. Jadi substansinya teman-teman betul-betul mempersiapkan diri, karena satu peserta diuji 2 orang, kan? Waktunya terbatas dengan pertanyaan yang beragam. Segi substansi, kemudian juga dari segi kesehatan, ini yang paling penting. Teman-teman kalau tidak ada kegiatan yang mendesak, yang menjelangkan istirahat saja, yang keluar rumah di rumah aja, tenangkan diri, itu jangan tegang. Jadi kalau tegang pas hari malah down, imunnya drop dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa, itu yang paling penting. Kalau masih punya orang tua yang minta restu, ke orang tua berdoa, ke orang tua kalau sudah meninggal mendoakan, minta restu, karena buat saya pribadi itu penting, minta restu orang tua. Keluarga yang istri, ke anak, keluarga minta doa, itu juga jangan sampai dilupakan. Jadi ikhtiar buminya berjalan, ikhtiar langitnya juga berjalan. Seperti itu Mas. Siap, persiapkan diri sebaik mungkin. Udah mau bertanya lagi? Ya mungkin pertanyaan pamungkas mungkin, atau mungkin nanti masih ada dari Mas Hendy. Ijen kan sebagai aparat pengawas intern pemerintah, kita sebagai pengawas, dan sekarang kita lagi di acara bincang pengawasan. Nah, untuk pelaksanaan SKB ini sendiri, nanti apa yang dilakukan oleh Ijen kan dalam hal pengawasan? Apakah kita akan monitoring pelaksanaan atau bagaimana? Ijen insya Allah akan menurunkan tim ke 143 satker sesuai data yang kami terima dari Biro Kepegawaian, baik secara daring, online, ataupun secara luring, secara langsung. Karena bagaimanapun SKB CPNS ini hajat nasional, dan Ijen punya tugas dan tanggung jawab untuk memastikan SKB masa pandemi ini berjalan lancar. Dan ini tugas berat. Kenapa? Karena ini benar-benar hal baru, novelty itu benar-benar ya baru sekali, belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi satkernya juga mungkin bingung, kitanya juga mungkin masih mencari pola bagaimana yang terbaik mengawasi. Hanya judulnya pun kita bukan pengawas, bukan monitoring, lebih pendampingan. Jadi kita mendampingi satker, apa yang dibutuhkan, apa yang perlu dikonsultasikan, sebisa mungkin kita membantu. Karena bagaimanapun ini rumah kita, Kementerian Agama ini rumah kita, jadi SKB ini sukses tidaknya di tangan kita, baik Ijen selaku pengawas sebagai apipnya, ataupun satker selaku implementatornya, selaku pelaksananya, kolaborasi.
mensukseskan hajat nasional. Begitu, Bro. Mungkin teman-teman ada yang bertanya dari saya pribadi ingin bertanya Silakan. khusus tentang persiapan calon CPNS ini apa selain kiat-kiat itu apakah bisa diungkapkan di sini tentang clue soal-soalnya bagaimana bisa Pak? Kalau soal sepertinya teman-teman sudah tahu ya, di Juknis juga sudah muncul ada empat komponen yang dinilai itu kan, dan itu sudah tahu teman-teman CPNS juga ya, dan itu standar di setiap lamaran kerja akan ditanya seperti itu. Yang pertama, pengetahuan umum. Kalau kamu melamar auditor, apa yang kamu tahu tentang auditor? Ya, jangan melamar mau nggak tahu apa-apa. Melamar analis kepegawaian ya tahu tugasnya itu apa, Kalau PNS itu kata kuncinya, semua tugas dan fungsi PNS itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya, apalagi auditor. Makanya kuasai peraturan terkait tugas yang akan diemban. Kemudian pengalaman kerja itu kan selalu jadi poin plus itu dalam semua lamaran pekerjaan. Jadi pengalamannya itu sinkron nggak dengan yang akan dikerjakan, itu penting makanya di elaborasi, teman-teman kalau punya bukti di-upload. Kemudian kebahasaan, karena sekarang abad reformasi industri 4.0 gitu, dan dunia sudah semakin modernless, kemampuan bahasa penting. Yang paling utama ya dua kan, kalau di kementerian misalkan Inggris, bahasa Arab atau bahasa Arab. Yang terakhir IT itu yang penting. Sepintar apapun kalau IT-nya nggak bisa, kalau nggak bisa belajar gitu. Sekarang kalau nggak bisa IT ketinggalan. Itu mungkin Mas Hendy sebagai pamungkas pertanyaan. Mungkin sudah cukup. Teman-teman sudah cukup kah? Kita kasih semangat buat teman-teman calon CPNS ini yang besok tanggal 14 ujian, gimana? Oke, gimana caranya Mas? Gimana caranya? Apa ya? Semangat gitu aja lah. Oh, gitu ya. Semangat Oke. pagi. 1, 2, 3. Semangat. Ya. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di Bincang Pengawasan.